Silakan bisa dilanjut Om Rio. Oke. Om Rio, oke. Iya. Beliau adalah Pre-Sales Technical Specialist PT RIPE International Indonesia, salah satu distributor dari Microsoft di Indonesia. Yang saat ini akan dibawakan adalah Y-Cloud, Azure Backup, and Site Recovery. Monggo, waktu dan tempat, silakan Om Rio. Terima kasih sebelumnya. Kalau boleh tanya, suara saya udah jelas atau kresek-kresek gitu? Sudah clear. Oke, Jelas, Om. clear. Sip. Terima kasih. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rio dari RIPE Indonesia sebagai pre-sales. Kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai cloud, terutama di Azure. Mengenai cloud, ini ada beberapa introduction dulu. Jadi dunia berubah. Nah, ini introduction-nya. Jadi kalau kita bandingkan nih beberapa tahun lalu dengan yang sekarang, kita pasti bisa mendapatkan banyak perbedaan nih. Terutama hidup kita tuh makin mudah. Nah, salah satu beberapa perusahaan yang membuat hidup kita makin mudah adalah yang pertama Gojek. Jadi semisal kita sebelumnya kalau ingin makan enak atau makan sesuatu, kita harus ke tokonya lah, ke tempat makan. Tapi dengan Gojek kita bisa pesan makanan di situ dan kita nggak perlu lagi datang ke restoran gitu. Nah, belum lagi nanti di Gojek juga masih banyak fitur-fitur yang lain seperti GoRide, GoSend gitu. Kemudian contoh perusahaan yang kedua yang membuat hidup kita makin mudah adalah Tokopedia. Kalau kita buka aplikasi atau web Tokopedia, kemudian kita cari barang-barang yang kita butuhkan, nah di situ kita udah bisa bandingin nih dari beberapa toko harganya seperti apa nih. Kalau kemudian udah cocok, kita bisa pesan dan mungkin 2-3 hari barang bisa sampai. Nah, terus yang ketiga yang banyak membuat hidup kita berubah adalah Netflix. Jadi kalau kita udah berlangganan Netflix, itu kita bisa milih film sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di balik kesuksesan ketiga perusahaan ini, itu adalah ada satu teknologi yang mereka pakai, yaitu cloud. Nah, I'm a cloud, misalnya gitu. Nah, ternyata selain cloud, ada lagi nih yang dia juga merubah hidup kita. Itu apa? Ini di sini adalah COVID-19. Jadi nggak nyampe setahun Indonesia terkena wabah COVID, itu impact-nya udah banyak banget lah. Dan ini menjadi tantangan buat bisnis maupun buat IT. Tantangannya apa aja? Nah, kita bisa lihat di sini. Salah satu contoh adalah kita harus bisa move ke new digital business. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita engagement dengan customer itu biasanya kita harus offline meeting misalnya gitu. Tapi dengan adanya COVID itu kita dituntut merubah model bisnis itu. Jadi, salah satunya adalah kita harus mengadopsi digital marketing. Kemudian kondisi yang sekarang itu limitasi untuk waktu dan resource. Kemudian juga adanya peraturan pemerintah mengenai PSBB, di mana kantor harus tutup, kemudian kita harus bekerja dari rumah, dan di situ harus ada adopsi yang harus kita provide kepada karyawan. Di mana karyawan ketika bekerja di rumah, mereka tuh butuh solusi untuk meeting online, kemudian mereka butuh solusi untuk sharing dokumen, content collaboration, dan masih banyak lagi. Belum lagi di sini kondisi kita saat ini adalah tidak begitu agile, itu limited. Nah, dari tantangan-tantangan yang ini, itu apa sih yang bisa membantu? Lagi-lagi jawabannya adalah moving to cloud. Nah, sebenarnya cloud itu apa? Ini definisi dari Wikipedia, bahwasanya cloud adalah ketersediaan sumber komputasi sesuai dengan permintaan, terutama dalam penyimpanan data, jaringan, dan compute.
tanpa di-manage langsung oleh user. Nah, di sini ada poin without direct active managed by user. Di sini nanti akan kita jelaskan lagi. Karena banyak yang beranggapan ketika mereka sudah pindah ke cloud, tanggung jawabnya menjadi provider cloud. Nah, itu ternyata salah. Nanti kita akan bandingkan antara tipe-tipe cloud, mana yang menjadi tanggung jawab provider, mana yang menjadi tanggung jawab kita yang sebagai pengguna cloud. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ada beberapa istilah yang sebaiknya kita familiarkan, yaitu mengenai cloud computing tipe. Nah, yang pertama, cloud computing itu adalah infrastruktur as a service. Jadi, IaaS ini adalah salah satu cloud service yang paling fleksibel. Jadi, ketika kita menggunakan IaaS, cloud service ini memberikan kontrol lengkap untuk manage aplikasi. Ini daripada kita mengalokasikan budget untuk beli hardware, ya kita bisa alokasikan budget tersebut dalam bentuk sewa IaaS di cloud. Nah, kemudian yang kedua, cloud tipenya adalah platform as a service. Jadi, PaaS ini memberikan layanan untuk build, test, dan deploy aplikasi. Tujuan dari PaaS adalah membantu kita dalam membuat aplikasi secara tepat tanpa harus khawatir dalam memanage infrastruktur. Contohnya, misalkan kita akan buat web aplikasi dengan menggunakan PaaS misalkan. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan instalasi operating system. Kita tidak perlu lagi menginstal web server. Bahkan kita tidak perlu lagi untuk patching atau sistem update. Semuanya itu di-manage oleh cloud provider. Nah, kemudian yang ketiga, tipe cloud adalah software as a service atau SaaS. Di sini merupakan hosting yang merupakan software yang di-hosting dan dikelola oleh cloud provider secara terpusat untuk end customer. Umumnya SaaS itu memiliki satu versi, dan ketika kita menggunakan SaaS itu kita bisa berlangganan atau subscription bulanan atau tahunan. Nah, kemudian di sini kita coba komparasi nih yang menjadi tanggung jawab kita selaku pengguna cloud dengan cloud provider. Nah, kita akan bandingkan dulu dengan on-premise data center. Jadi kalau kita punya data center, kita berkewajiban untuk manage dari level networking sampai aplikasi. Jadi ketika misalkan kita punya server, terus kemudian harddisknya rusak, kita sendiri yang berkewajiban untuk ganti. Nah, nanti ketika kita pindah ke cloud, misalkan kita milih infrastruktur as a service, maka 4 layer di bawah ini di-manage oleh vendor. Kita berkewajiban manage dari level OS sampai aplikasi. Jadi ketika OS-nya butuh patching atau aplikasinya butuh patching, ya kita masih berkewajiban untuk melakukan itu. Jadi bukan serta-merta vendor yang melakukan patching. Nah, kemudian ketika kita beralih ke platform as a service, maka yang kita manage jauh lebih sedikit, yaitu layer aplikasi dan data. Di sini gampangnya adalah ketika kita mau build web app, kita cukup coding, kemudian hasil codingannya kita upload atau kita sinkronisasi ke Azure. Nah, dari situ udah langsung jadi nih websitenya. Itu. Nah, kemudian tipe yang ketiga itu adalah software as a service, di mana semuanya di-manage oleh vendor. Jadi kita istilahnya produk yang siap pakai, istilahnya gitu. Nah, contoh yang sesuai dengan software as a service ini adalah Office 365. Nah, ini kenapa sih? Pertanyaannya kenapa harus cloud gitu loh. Nah, ini ada beberapa background. Kenapa sih kita harus pindah ke cloud gitu. Di sini ada 2 trigger, dari migration trigger sama innovation trigger. Nah, di sini kalau kita bahas lebih rinci mengenai migration trigger, di sini kita migrasi ke cloud itu karena untuk meningkatkan business agility. Kita ingin mengoptimalisasi operation, kemudian mengurangi kompleksitas dan tentu cost efektif. Nah, gambarannya seperti apa? Mungkin kalau kita
sebagai IT infra mungkin familiar dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita punya data center, seperti apa data center yang kita miliki? Apakah yang mirip dengan yang gambar sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kalau misalkan kita punya data center yang sebelah kiri, akan banyak pertanyaan. Misal nih, terjadi problem. Itu kira-kira dengan kondisi data center yang berantakan seperti ini, butuh waktu berapa lama untuk solving? Kalau ternyata butuh waktu lama dan berimpact kepada bisnis proses, nah berapa besar hidden cost yang harus kita tanggung ketika bisnis proses itu tidak berjalan lagi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul. Nah, kemudian misalnya kita sudah punya data center yang tipe yang kedua nih, sudah mulai sedikit agak rapi, terstruktur gitu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah data center kita itu sudah sesuai dengan standar? Nah, di sini kalau kita lihat sebagai contoh, di sini ada dua istilahnya ya, ada rak yang terpisah nih. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ini adalah untuk menjaga SLA. Jadi kalau kita punya data center supaya SLA-nya tercapai, itu kita harus create HA, konfigurasi high availability. Jadi ketika ada satu server mati di rak yang sebelah kiri, maka server yang kedua di sebelah kanan masih tetap running. Ini untuk menjaga SLA. Belum lagi di sini harus kita siapkan UPS, kemudian airflow, ini supaya udara dingin dan udara panas bisa saling bertukar. Karena kalau misalkan sirkulasi udaranya kurang bagus, itu akan berimpact kepada physical hardware yang ada di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi cloud sendiri, kenapa sih kebanyakan customer itu pindah ke cloud? Nah, dari sisi cloud sendiri, cloud itu adalah cost efektif. Di sini pay as you go dan juga kita akan di charge sesuai dengan resource yang kita pakai. Jadi kita tidak perlu mengalokasikan budget di awal karena cloud umumnya bersifat OPEX. Terus kemudian ketika kita migrate ke cloud dan kita sudah bisa memperkirakan workload apa aja yang akan running di cloud, kita bisa prediksi nih, itu sebulannya itu cost-nya akan berapa gitu. Kita bisa prediksi seperti itu. Karena harganya, price-nya itu publik semuanya. Jadi kita sendiri bisa ngecek. Nanti pada saat demo saya akan tunjukkan mengenai cost management. Nah, kemudian kalau itu sifatnya scalable, jadi ketika dibutuhkan resource yang tinggi, ya kita bisa convert langsung pada waktu itu juga. Ataupun ketika resource itu tidak dibutuhkan, ya kita bisa downgrade atau mungkin kita bisa delete lah misalnya gitu. Jadi beda dengan physical hardware, kalau misalkan server itu nggak dipakai ya nganggur lah istilahnya gitu. Dan itu ROI-nya akan terus jalan lah istilahnya itu. Nah kalau cloud ya kita bisa delete lah istilahnya itu, supaya tidak ada cost, tidak ada charging kepada kita. Nah, kemudian cloud sifatnya juga current, jadi sifatnya current. Jadi dari sisi kita itu kita bisa fokus dalam deploy aplikasi karena kita nggak perlu lagi patching software, hardware setup, upgrade atau yang berhubungan dengan IT management. Dan cloud sendiri sifatnya reliable, yaitu data kita aman, dijamin SLA-nya, dan ini ada beberapa tambahan yang ditawarkan oleh Azure, yaitu data backup, disaster recovery, dan data replikasi. Ini hierarki yang ada di Azure. Jadi sebenarnya Azure itu memiliki geografik itu di benua, misalkan di sini Amerika, Europe, APAC, atau mungkin di Asia. Nah, dari satu geografik ini dibagi beberapa region.
Nah, di sini contohnya di kita adalah Southeast Asia yang paling dekat. Nah, dari satu region ini ternyata dia dibagi lagi ke availability zone dan data center. Di mana di Singapura itu ada 3 data center Azure yang saling replicate. Jadi ketika kita punya itu VM itu akan running di salah satu data center. Ketika data center itu down, data dari VM itu sudah terreplikasi di data center yang lain. Nah, kita bisa akses kembali VM kita. Nah, ini salah satu SLA yang di-provide oleh Azure. Misalkan kita punya satu VM, itu SLA-nya mencapai 99,9%. Tapi kalau kita punya 2 VM atau lebih, itu SLA-nya akan makin naik, misalnya gitu. Nah, yang terakhir, kenapa kebanyakan end customer pindah ke cloud itu sifatnya secure, baik dari sisi physical maupun digital. Nah, buktinya apa? Salah satu contohnya adalah Azure. Azure sudah memiliki sertifikasi dari berbagai macam organisasi untuk compliance dan security. Nah, detailnya nanti kita bisa lihat di Trust Center. Jadi Microsoft, ini ada menu Trust Center dan Product Overview. Di sini ada informasi detail mengenai compliance, security, privacy, itu ada di sana. Nah, selain itu ternyata banyak yang menggunakan cloud itu alasannya untuk sebagai menyimpan data atau sebagai tempat untuk backup atau untuk recover, itu sebagai DRC-nya. Itu juga sangat banyak. Tidak kalah pentingnya juga kebanyakan orang menggunakan cloud karena cloud itu sudah menyediakan fitur-fitur yang kita butuhkan yang sekarang, misalkan artificial intelligence itu di sana sudah ada, jadi kita nggak perlu build dari awal, di cloud sudah ada, tinggal kita pakai. Termasuk juga untuk analisa data di sini kayak big data, kemudian reporting, nah, menggunakan Power BI itu semuanya kita akan lebih mudah jika kita menggunakan cloud. Nah, sampai sini kita akan beralih ke Azure sendiri, kita akan lebih fokus ke Azure. Sebenarnya apa sih Azure itu? Nah, ini overview. Untuk sekarang, Azure itu memiliki 58 region dan bisa diakses lebih dari 140 country. Jadi kalau kita di Indonesia di sini, lebih baik kita nanti ketika build sesuatu, kita milihnya region yang di South Asia atau di Singapura, supaya latensinya tidak terlalu besar. Nah, secara overview, Azure itu level paling bawah, itu adalah Azure Data Center Infrastructure. Di sini terdiri dari storage, network, server, macam-macam lah. Semuanya di-manage oleh Microsoft. Nah, di atas Data Center Infrastructure itu ada yang namanya infrastruktur as a service. Di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama compute, kemudian storage, dan juga network. Jadi kalau kita pilih IaaS, ya umumnya kita menggunakan VM lah. Di situ di VM itu kita bisa pilih size-nya yang berapa. Misalkan 4 core, 8 giga, nah itu kita bisa pilih. Kemudian mengenai storage, kita juga bisa pilih apakah yang hard disk biasa, apakah yang SSD, atau sampai premium SSD. Nah, ketika kita create VM, nanti Azure akan create juga namanya virtual network. Nah, di sini dengan menggunakan virtual network kita bisa alokasikan nih. Nanti ketika kita menggunakan Azure itu alokasi IP-nya berapa aja. Yang saya maksud di sini adalah IP private ya, bukan IP public. Jadi IP private. Jadi kita bisa set di situ. Kemudian DNS-nya mau mengarah kemana, itu kita bisa set up di sini. Nah, kemudian di atas infrastruktur as a service, ini yang paling banyak komponennya adalah platform as a service. Di sini mulai dari web apps, kemudian ada DevOps, kemudian ada data services, yaitu misalkan PostgreSQL, MariaDB, ada juga analitik, di sini termasuk juga data warehouse, stream analitik, yang common dipakai di sini ada AI, connected service, machine learning, dan masih banyak lagi. Jadi
Azure itu sudah menyediakan platform as a service macam-macam, banyak banget. Jadi tinggal kita butuh yang mana, kita bisa combine nanti supaya menjadi suatu solusi. Nah, antara infrastruktur as a service dan platform as a service itu ditopang oleh dua pilar, kiri dan kanan. Yang pertama yaitu pilar manajemen. Jadi Azure sudah menyediakan Azure Monitor, jadi kita nggak perlu lagi menyediakan monitoring tools. Jadi ketika CPU naik, over misalkan, itu kita sudah bisa monitor dari situ. Nanti juga bisa mengirimkan alert. Kemudian yang sering dipakai adalah Azure Backup. Kemudian yang sering dipakai lagi adalah cost management. Jadi kita bisa mengetahui historical beberapa hari ke belakang itu charging per harinya itu berapa. Nah, karena kita udah tahu charging per harinya berapa, kita bisa memprediksi di akhir bulan itu cost-nya akan berapa. Nah, itu kita bisa lihat di cost management. Kemudian yang kedua adalah mengenai security. Jadi Azure sudah menyediakan security center. Di sini ada dua tipe security center, ada yang free, ada juga yang bayar. Kalau yang free itu lebih banyak ngasih rekomendasi. Misalkan, oh VM ini harus diapain gitu. Kalau yang bayar itu ada tambahan fitur kayak proteksi. Jadi semisal terjadi DDoS, nah Azure bisa mendeteksi itu. Oh, misalkan terjadi DDoS ke VM A misalkan. Nah, nanti Azure akan ngasih alert. Nah, kalau yang versi free itu tidak bisa mendeteksi adanya DDoS. Nah, kemudian yang sering dipakai juga adalah rule based access control. Ini kita bisa mengatur otorisasi dari masing-masing user yang login ke Azure. Apakah nanti dia read only, atau dia bisa read write, update, dan macam-macam. Itu semuanya kita set di rule based access control. Nah, sekarang kita menuju ke demo. Saya coba tunjukkan Azure punya saya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya di Azure itu sudah ada cost analysis. Jadi di sini kita bisa lihat nih beberapa hari ke belakang itu chargingnya berapa sih. Nah, ternyata misalkan tanggal 24 itu di charging 14.000. Oh, ternyata tanggal 28 di chargingnya 28.000. Nah, nanti dari sini kalau kita pilih, ini semisal ada akumulasi di sini. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, nanti ke area. Nanti di sini dia akan ngasih perkiraan nih. Oh, perkiraan nanti di akhir bulan itu akan kecas berapa gitu. Dia akan ngasih prediksi. Nah, gitu. Jadi ini hanya estimasi aja untuk prediksi di akhir bulan akan seperti apa. Nah, ini komponen yang sering dipakai oleh customer yaitu cost analysis. Nah, kemudian selain cost analysis yang sering dipakai oleh user adalah itu mengenai agile-nya. Jadi sangat mudahnya untuk upgrade maupun downgrade. Ini sebagai contoh, di sini saya punya file server, saya taruh di Azure yang speknya 2 CPU 8 GB RAM. Nah, ketika server ini CPU-nya naik karena banyak yang akses dan butuh kita upgrade ke size yang lebih tinggi, nah kita cukup di sini kita pilih menu size, kemudian kita pilih nih, kita mau size yang berapa sekarang, misalkan menjadi 4 core 16 GB, yang kita tinggal pilih, kemudian kita klik resize. Nah, sebegitu mudahnya kita upgrade lah, misalnya gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi ketika kita deploy web app. Nah, sebentar saya cari web app-nya dulu. Nah, ini web app. Nah, misalkan saya punya web aplikasi. Nah, di sini contohnya adalah, oh saya punya toko online nih. Saya punya toko online. Restoran misalkan. Nah, ternyata ketika banyak yang akses, itu CPU-nya naik nih. Request-nya naik, CPU-nya naik semuanya. Nah, di sini kita sudah dikasih fitur, itu ada yang namanya auto scale. Jadi ketika banyak yang akses, itu kita bisa konfigur auto scale supaya nanti
performanya tetap terjaga. Jadi misalkan pada awalnya hari pagi-pagi itu hanya satu instan, ketika semakin banyak yang akses itu kita bisa menaikkan instannya. Nah, misalkan di sini kita bisa lihat role-nya. Jadi ketika CPO-nya lebih dari 75% selama 10 menit, itu dia akan menaikkan satu instan. Nah, itu kita bisa konfigur seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir mengenai performanya karena dia auto skill. Nah, ini yang sering dipakai juga buat dari e-commerce yang menggunakan cloud. Jadi mereka nggak perlu lagi memikirkan gimana kalau nanti ketika ada promo, gimana performanya. Nah, itu udah semuanya diatur dari cloud sendiri menggunakan auto skill. Nah, itu sedikit overview mengenai Azure. Nah, kemudian kita lanjut. Ini overview juga mengenai Azure Compute. Jadi di Azure itu kalau kita milik infrastruktur as a service atau VM, nah di situ sudah disediakan beberapa tipe, mulai dari tipe N3, general purpose, atau di sini yang sering dipakai juga yang seri E, memory optimized. Jadi yang sering digunakan untuk running database, misalkan SAP HANA atau mungkin SQL. Nah itu kita biasanya menggunakan yang seri E. Nah, di sini juga sudah disediakan VM-VM yang memiliki GPU. Jadi beberapa case itu partner dia butuh machine learning, dan machine learning itu running dengan GPU yang high-end license itu. Maka kita bisa pilih yang seri N. Di sini sudah ada NVIDIA-nya, GPU-nya. Kemudian overview juga mengenai Azure Networking. Jadi Azure Virtual Network itu istilahnya private network di cloud. Jadi kita bisa set up IP address-nya itu alokasinya berapa, kemudian DNS servernya itu mau mengarah kemana, security role-nya seperti apa, dan traffic flow-nya seperti apa, itu kita bisa configure di situ. Nah, mungkin saya coba show sedikit mumpung ingat. Jadi ketika kita punya VM di Azure itu kan by default dia ada virtual network. Nah, di sini dari sisi networking kita bisa set nih, misalkan port berapa aja yang kita buka, kemudian port ini itu boleh diakses dari mana aja. Oh, sebagai contoh di sini bisa diakses dari manapun. Kalau kita mau restrict, nah kita bisa set nih, oh port ini hanya bisa diakses dari IP tertentu. Nah, ini kita bisa konfigur di sini. Oke, itu mengenai Azure Virtual Network. Nah, ini mungkin bisa kita skip dulu, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang common dipakai juga adalah dari sisi Azure itu setiap kita create VM itu by default dia akan create satu IP public dan satu IP private. Nah, ini saya coba show lagi. Saya networking. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat. Jadi ketika kita create VM di Azure, di sini sudah disediakan IP public dan juga sudah langsung ada IP private yang itu terkoneksi dengan virtual network. Nah, gimana solusinya ketika kita punya server di on-prem yang harus berkomunikasi dengan Azure menggunakan IP private? Nah, di sini kita ada beberapa opsi. Yang pertama itu adalah menggunakan VPN connection, yaitu point to set. Jadi dengan menggunakan point to set, itu kita bisa akses ke IP private-nya VM di Azure dengan cara kita harus install agent VM. Nah, kemudian opsi yang kedua, kita bisa konfigurasi site to site connection ke Azure, di mana di sini yang umum adalah kita harus punya device firewall di kantor. Jadi nanti semua yang
sudah terkoneksi dengan device firewall di kantor itu bisa akses IP private-nya Azure. Dan yang common dipakai juga di sini adalah ExpressRoute. Nah, tetapi yang ExpressRoute ini di Indonesia masih jarang sih, karena harus mengkonsisten ke Azure lewat jalur khusus lah istilahnya gitu. Nah ini kalau yang ExpressRoute itu memang biasanya dipakai di mission critical workload. Jadi koneksi antara on-prem dengan cloud-nya itu cukup cepat lah istilahnya itu. Nah kemudian kita lanjut ke Azure Backup dan Set Recovery. Di sini kita perlu familiar juga dengan beberapa istilah, yaitu RPO dan RTO. Jadi RPO itu adalah gampangnya kapan kita terakhir backup atau kapan kita terakhir sync ke DR. Itu adalah RPO. Jadi jeda waktunya itu kita istilahkan dengan RPO. Ketika nanti ada disaster, maka beda waktu antara terakhir kita backup atau terakhir kita sinkron ke DR itu datanya akan hilang. Nah, sedangkan yang RTO itu adalah berapa cepat kita memulihkan aplikasinya supaya aplikasi itu bisa diakses kembali oleh user. Nah, ini istilahnya RPO sama RTO. Nah, kemudian kenapa sih menggunakan Azure Backup? Nah, ini ada beberapa benefit ketika kita menggunakan Azure Backup. Yang pertama, Azure Backup itu support membackup yang ada di on-prem. Terus yang kedua, Azure Backup itu fully support untuk Azure yang ada, Azure VM yang ada di cloud. Jadi sebenarnya ini backup Azure IaaS VM. Jadi ketika kita create VM di Azure, nah itu kita sudah fully bisa backup dari VM tersebut. Nah kemudian unlimited data transfer. Jadi ketika kita build solusi backup di Azure, maka outbound atau inbound-nya itu nggak ada charging lagi. Jadi itu free of charge untuk data transfer. Dan yang sering dipakai lagi adalah di Azure kita bisa retain datanya itu dalam waktu yang short, atau kita bisa long term nyimpen datanya di Azure. Itu sangat memungkinkan. Kalau memang itu lama, nah nanti kita bisa pindah ke archiving. Nah di Azure juga sudah support untuk itu. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa di backup? Nah ini di sini on premise. Jadi dengan kalau misalnya kita punya server di on-prem, kita sudah bisa backup untuk folder, system state itu menggunakan agent. Nah di sini saya kasih tanda bintang karena tidak semua OS disupport. Nah kemudian kalau kita punya on-prem data center yang kita mau backup ke Azure, itu kita juga bisa menggunakan DPM atau Azure Backup Server. Nah di sini yang kita bisa protect adalah VM-VM yang running di Hyper-V maupun VMware. Nah, di sini kita kalau menggunakan Azure Backup itu ada investasi, yaitu kita harus menyediakan satu server yang kita harus install Azure Backup-nya di server tersebut. Nah, kemudian yang bisa kita backup lagi adalah Azure VM, baik itu Windows maupun Linux. Kemudian juga Azure VM yang di dalamnya sudah ada SQL Server. Nah, nanti kita bisa backup restore untuk database-nya, jadi nggak keseluruhan lah isinya gitu. Nah, di sini ada komparasi, jadi antara ketika kita menggunakan agent, kita menggunakan backup server, atau kita menggunakan VM yang ada di Azure. Jadi ketika kita menggunakan agent, itu benefitnya adalah kita nggak butuh lagi, kita tidak membutuhkan lagi backup server. Jadi cukup install agent di server yang akan kita backup. Namun limitasinya adalah di sini tidak support Linux. Nah, kemudian yang bisa diprotect hanya file, folder, dan system state. Jadi dia tidak application awareness enggak. Nah, kemudian kalau yang kita menggunakan backup server itu benefitnya makin banyak. Di sini ada backup and restore untuk VM yang running di VMware itu sudah disupport.
Kemudian yang diprotek juga makin banyak, tidak cuma file folder, termasuk juga di sini application. Nah, kalau misalkan nanti kita running VM di Azure, ya yang kita protek ya VM sih. Tuh. Nah, ini secara garis besar teknologinya. Jadi ketika kita punya on-prem, ya kita bisa menggunakan backup agent yang kita install di server, nanti dia akan terkoneksi dengan Azure Backup Service. Nah, kemudian overview juga mengenai set recovery. Jadi, kenapa sih kita bisa menggunakan Azure set recovery? Jadi, secara fitur, jadi Azure Set Recovery itu menyediakan untuk simple BCDR, yaitu Business Continuity dan DR Solution. Jadi kalau kita mau testing DR itu kita bisa pakai Azure. Nah, kemudian kalau kita membutuhkan VM replication itu juga bisa. Jadi sebagai contoh, saya punya VM di Singapura dan VM itu akan saya replicate ke regional yang lain, misal ke Jepang. Nah, kita bisa menggunakan Azure Set Recovery. Nah, kemudian Azure Set Recovery juga support untuk on-premise VM replication. Jadi di sini kita bisa replikasi dari on-prem ke Azure atau dari on-prem ke data center yang kedua. Nah, itu nanti saya tunjukkan demonya. Nah, mengenai Azure Set Recovery ini gambaran umumnya. Jadi di sini ada 3 komponen, misalkan di sini ada physical, ada VMware, ada Hyper-V. Nah, kalau kita menggunakan Azure Set Recovery, maka kita butuh satu server untuk kita install proses and config server. Nah, ini requirement yang harus wajib. Nah, server inilah yang nanti akan berkomunikasi dengan Azure Set Recovery. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan sedikit mengenai Azure Backup. Nah, jadi ketika saya punya server dan saya tidak bisa dan saya nggak punya server lagi untuk diinstal sebagai Azure Backup Server. Nah, kita bisa install agent. Nah, di sini contohnya saya tadi sudah download. Di sini. Nah, di sini ada namanya Mars Agent Installer. Nah, kita bisa install di sini. Nah, setelah kita install, nanti kita bisa register. Jadi nanti destination backup ini mau kemana gitu. Itu kita harus register. Kita juga bisa configure backup. Nah, kalau misalkan kita mau restore atau recover, nanti sifatnya adalah dia mounting. Ini kalau misalkan kita mau recover, itu misalkan di server. Nah, ketika kita mau recover, itu dia sifatnya mount, nge-mount apa yang sudah kita backup di Azure ke local disk. Sini. Nah, nanti akan muncul hasil mountingnya, kita tunggu. Hasil mounting. Nah, di sini. Nah, jadi ketika kita recover itu sifatnya dia mounting. Nah, di sini ada mounting yang drive F. Nah, dari sini kita tinggal copy data mana yang akan kita mau restore lah gitu. Nah, di sini itu kalau sekilas mengenai Azure Agent Backup. Nah, mungkin kita bisa unmount. Nah, secara overview, jadi ketika kita mau backup dan recovery itu kita membutuhkan yang namanya recovery service vault. Di sini antara backup sama set recovery udah dalam satu portal yang sama. Jadi misalkan kita mau backup infrastruktur,
nanti akan ditanya nih, nanti kita mau backup, nah kita akan ditanya yang mau kita backup di mana nih, di Azure ataukah di on-prem. Kalau misalkan di on-prem, kita akan ditanya lagi nih, tipe yang akan kita backup apa, misalkan kita pilih yang Exchange misalkan. Nah nanti ketika kita prepare infrastruktur, dia akan ngasih tahu, oh kalau misalkan mau backup Exchange itu harus install Azure Backup Server. Dan di sini dibutuhkan satu server terpisah. Oke, kalau misalkan ternyata yang kita backup adalah file, nah, kita prepare infrastructure. Nah di sini kita cukup install agent. Nah di situ bedanya di situ. Nah mengenai set recovery, nah di sini juga ada beberapa pilihan. Jadi kita bisa recover untuk Azure VM. Jadi nanti kita mau replicate VM kita misalkan dari Singapura kemana, itu kita bisa configure melalui sini, atau kita bisa replikasi VM-VM yang ada di on-prem, yang itu yang under VMware. Nah, kita bisa config di sini, atau yang VM-VM yang sudah running di Hyper-V. Nah, mohon maaf untuk yang set recovery saya belum bisa demo karena keterbatasan infrastruktur demo lab. Jadi untuk sekarang demonya hanya sampai Azure Backup. Nah, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Question. Oke, silakan teman-teman, Bapak, Ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Raise hands mungkin. Sarin ini mungkin kelamaan nih ya. Boleh kalau ada yang minta di-share materi presentasinya tuh, Om Rio. Oke, boleh. Ya. Boleh, ntar saya share. Nggak apa. Ya, Karena sebagai tambahan informasi aja Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa menggunakan Azure Set Recovery untuk migrasi Pak, migrasi dari on-prem ke cloud. Itu ada beberapa project yang dari sebelumnya ada beberapa project ya sudah tidak mau lagi manage on-prem data center, jadi resource apa istilahnya VM-VM-nya itu mau dipindah ke cloud. Nah, caranya bagaimana yang mudah? Ya kita bisa menggunakan Azure Set Recovery sebagai tools. Tuh. Baik, menarik sekali. Silakan, Bapak, Ibu-ibu, ayo ditanyakan. Atau yang ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Pak Giovanni. Oke, Pak Giovanni. Ya, silakan Pak. Selamat siang Pak Rio, terima kasih buat presentasinya. Ya, saya mau tanya mengenai yang itu yang tadi kok nggak salah di gambarnya ada master target ya. Oh iya, sebentar. Ya itu config-nya seperti apa dan itu buat apa ya? Maksudnya buat ini ya. Ya. Jadi ketika nanti ini yang pertama Pak ya, ini mengenai proses nih. Jadi yang proses itu dia akan sinkronisasi data dari source ke Azure. Itu yang untuk proses server. Nah, ketika di on-prem ini data servernya down, kita kan butuh restore Pak. Nah, restore itu kita pakainya yang ini. Jadi kita butuh server terpisah untuk restore. Jadi kita nggak bisa restore dengan asumsi yang ininya hardware-nya udah down gitu, enggak. Jadi kita butuh server lagi untuk menaikkan VM-nya di sini, file back, gitu. Jadi dia perlu install agent juga yang di master targetnya. Betul. Oh. Ada requirement-nya nanti di sini. Jadi ketika servernya ini down, kan udah nggak bisa diakses nih Pak. Nah, ketika kita mau recover file back ke sini, ya kita butuh master server lah gitu. Mungkin secara gambarnya gini sih, supaya lebih gampang. Nah, ketika ini down, nah itu kan Azure running nih Pak, running. Nah, user kan mengakses ke Azure nih, berarti data yang terbaru di Azure kan.
Nah, ketika kita mau membalikan production ke on-prem, nah itu kita butuh yang master target ini. Karena data yang terbaru user kan sudah mengakses ke Azure, supaya datanya sama, berarti data yang di Azure ini kita balikin ke on-prem ya via master target ini. Gitu. Oh, jadi kayak middle-nya gitu ya? Iya, jadi yang tengah-tengahnya itu. betul. Jadi istilahnya kan ketika ini down, kan nggak serta-merta ini langsung running nih. Kebanyakan orang kan running dulu di Azure. Jadi data yang terupdate di Azure, nah kemudian kalau kita mau balikin lagi ke on-prem untuk production ya kita istilahnya fallback misalnya gitu. Oke. Tapi kalau mekanisme buat fallback-nya itu apakah failover aja atau bagaimana Pak ya? Maksudnya kayak kalau, mekanisme dari gitu ya. Kalau di Azure itu ada tes, mana ya? Sebentar, saya mungkin dulu. Sebentar. Jadi ada skenario untuk tes mana ya? Saya tadi menyebut nah ini recovery plan. Jadi nanti kita bisa melakukan testing di sini sih. Jadi apakah nanti itu dia benar-benar disaster recovery atau hanya sekedar plan, hanya sekedar oh ini uji coba di R. Nah kita bisa simulasikan di sini. Kalau misalkan hanya uji coba di R itu umumnya dia running di isolated network, jadi user nggak ngakses langsung ke situ. Kira-kira udah menjawab pertanyaannya. Oke. Berarti kalau yang tes tadi cuma yang buat isolated-nya ya Pak ya? Iya. Environment isolated. Kalau misalnya fallback yang beneran fallback dia berarti fail. Iya, itu benar-benar terjadi di R. Failover. Oke. Oh enggak, yang fallback itu benar-benar terjadi di R. Kemudian runningnya di Azure. Nah, dalam running beberapa saat itu kan datanya terupdate tuh. Nah, kita balikin lagi ke on-prem. Itu harus ada server itu. Oke. Master. Terima kasih Pak Rio. Ya, sama-sama Pak. Baik, teman-teman yang lain, Bapak, Ibu-ibu, silakan. Silakan, Bapak, Ibu-ibu, ada yang tanyakan? Atau masih malu-malu sepertinya, Om Rio? Iya, atau nanti kalau nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa di-pull di tim PDCI, nanti kita bisa bantu jawab mungkin via email atau yang lain. Kita Siap, bisa. Berarti sesi saya udah cukup sampai sini. Terima kasih banyak atas waktunya kepada Mas Olex dan kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Siang. Terima kasih.